Saudara, mari saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita masih ada di suasana, tadi pagi saya bicara tentang sendirian di tempat yang sunyi, saudara. Dan kita percaya di tempat yang sunyi, bahwa di tempat yang sunyi ada kualitas yang Tuhan ingin berikan dan nyatakan buat kita semua. Saudara, dunia bergerak di dalam kekuatan, di dalam pengalaman. Dunia sedang bergerak kepada fakta kehidupan, di mana Alkitab sendiri mengatakan bahwa orang yang setia akan semakin setia dan orang yang jahat akan jahat, saudara. Tapi saya percaya kita semua yang mengerti dan percaya bahwa Tuhan adalah Allah dan pencipta buat kita semua, kita percaya bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan kita ada Tuhan di dalamnya. Nah, saudara, mari saya ingin kita langsung dalam pembacaan awal kita dalam kitab Mazmur 127 ayat yang pertama. Haleluya. Mazmur pasal 127 ayat yang pertama. Mazmur 127 ayat yang pertama, saya baca buat kita semua, saudara bisa mengikuti di screen saudara. Nyanyian Siarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang lagi. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saya sengaja highlight, saudara, bagian yang pertama, ya bagian A-nya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Saudara, bahwa benar manusia mampu membangun apa yang diinginkannya, saudaraku. Tapi saya ingin berkata kepada saudara, kemampuan manusia untuk melakukan dan mengerjakan sesuatu dalam satu prestasi tertentu, saudara, pada akhirnya ada batas di mana dia harus menghadapi satu kenyataan bahwa apa yang tercipta dari kehidupan manusia itu sendiri tidak pernah kekal sifatnya, ya, tidak pernah kekal sifatnya. Artinya hanya dengan menunggu waktu pada akhirnya itu akan runtuh dengan sendirinya. Tapi saudara, kita bersyukur kepada Tuhan sebab Allah yang kita sembah sudah adalah Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kita, sehingga saudara, di dalam kebenaran firman Allah ini ingin menegaskan kepada kita bahwa ketika kita bergerak, bekerja, beraktivitas, ya, bersama dengan Tuhan, maka Alkitab memberikan sebuah jaminan bahwa ada kekuatan, ya. Ketika kita membangun sesuatu bersama dengan Tuhan, ada kepastian, ya. Bahkan kepastian itu adalah kepastian yang sampai kepada kekekalan, dan itu harus kita tangkap secara iman, saudara, ya. Kita harus tangkap secara iman. Sekali lagi, Anda bisa membangun apapun, tapi hanya soal waktu kemudian itu akan hancur jika kita tidak bersama dengan Tuhan. Jadi pastikan di area profesional kita untuk tetap memberi ruang kepada pekerjaan kuasa Tuhan untuk benar-benar bisa menyatakan di dalam diri kita, untuk hadir di dalam aktivitas profesi kita, untuk memberikan akhir yang membahagiakan, ya, ending yang selalu membahagiakan. Alkitab ingin mengajar kita supaya kita tidak berjuang sia-sia, kita tidak bekerja sia-sia, saudara, ya. Sebab apapun juga yang dilakukan tanpa Tuhan pada akhirnya akan runtuh dengan sendirinya. Tapi betapa istimewanya ketika kita yang percaya Tuhan, Anda yang percaya Tuhan pada area profesionalmu, tapi kemudian Anda melibatkan Tuhan secara penuh di sana karena keyakinan akan keutamaan Tuhan di dalam segalanya, maka Tuhan menjanjikan sebuah kepastian. Saudara yang kasih, kita percaya bahwa hidup kita ini adalah pekerjaan Allah. Kita adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan, dan kita adalah tujuan Tuhan, atau di dalam kita ada tujuan. Allah memiliki tujuan untuk hidup kita. Saya pernah katakan beberapa waktu yang lalu, manusia boleh memiliki visi, boleh memiliki tujuan, tapi mari kita meletakkan tujuan hidup kita di dalam tujuan Allah yang besar, tujuan yang sempurna. Jadi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jika hidup kita ini adalah tujuan Tuhan, maka sesungguhnya apapun yang kita lakukan
apapun aktivitas profesi kita, maka sesungguhnya itu juga menjadi bagian dari tujuan Tuhan. Ya. Jadi apa yang Anda dan saya kerjakan ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka secara otomatis itu juga menjadi bagian dari pekerjaan Allah. Itu juga menjadi bagian dari visi Tuhan untuk hidup kita atau melalui kita. Saudara, untuk kita membangun sesuatu, untuk kita memiliki satu visi, untuk kita bekerja, saudara, di area kita masing-masing, Alkitab sore hari ini saya ingin kita belajar sedikit tentang prinsip bagaimana kita membangun bersama dengan Tuhan. Ya. Bagaimana menjadi seorang profesional yang tetap menghasilkan satu produktivitas yang maksimal, yang sesuai dengan imannya dan sesuai dengan hati Tuhan. Prinsip yang pertama, saudara, yang diajarkan oleh firman Tuhan adalah di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang kelima. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang kelima. Ya, Rasul Paulus berkata kepada jemaat Korintus, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Perhatikan baik, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Rasul Paulus adalah satu pribadi yang sampai pada titik maksimal dari pencapaian prestasinya, saudara. Baik prestasi sekulernya maupun prestasi pelayanannya. Tetapi saudaraku, kita melihat karakter kerendahan hati dari Paulus. Dia berkata bahwa kesanggupan atau prestasi atau pekerjaan yang dia hasilkan, yang dia lakukan, dia katakan sepenuhnya adalah karena pekerjaan Allah. Itu prinsip yang pertama. Sepenuhnya adalah pekerjaan Allah. Saya katakan tadi, jika hidup kita percaya bahwa hidup kita adalah milik Tuhan, hidup kita adalah tujuan Tuhan, maka secara langsung apapun yang kita kerjakan, apapun profesimu, apapun aktivitas keluargamu, maka itu juga menjadi bagian dari pekerjaan Allah di dalam tujuannya untuk hidup saya dan saudara. Nah, pada titik ini saudaraku, dalam prinsip yang pertama, Paulus berkata pekerjaan kami adalah, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi, kesadaran tentang prestasi yang dinikmati, yang diraih pada di titik tertinggi dari prestasi kita, tapi di titik yang sama kita mengakui bahwa sesungguhnya itu bukan karena kita, tapi sesungguhnya itu adalah karena Tuhan bekerja secara nyata di dalam diri kita. Atau pada titik ini kita dengan sadar mengakui bahwa apa yang kita lakukan semuanya adalah pekerjaan Allah di dalam tujuan Allah yang besar. Jadi kita menjadi bagian di dalam pekerjaan Allah. Kesadaran akan pekerjaan Allah di dalam diri kita itu menunjukkan akan kematangan atau kedewasaan rohani kita. Saudara, Alkitab berkata bahwa dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ini menjadi poin penting dalam pertumbuhan kehidupan rohani kita. Ketika kita menyadari bahwa diri kita adalah bagian dari pekerjaan Allah, maka apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lakukan, apapun fakta dari perjalanan proyek Tuhan melalui hidup kita, di dalam hidup kita, dengar baik, di dalamnya Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Sebab apa saudara? Ya, prestasi pelayanan, prestasi profesional kita, Alkitab ingin mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya karena ada Tuhan di dalam diri kita, sehingga Tuhan sendiri mengerjakan kemampuan dan meletakkan itu di dalam diri kita, sehingga kemudian kita bisa sampai pada prestasi itu. Artinya saudara, kita mengerti, kita sangat familiar dengan istilah jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, saudara, banyak kali perjalanan iman kita suka gagal pada bagian ini, kita suka gagal. Kita suka mengambil apa yang seharusnya menjadi kemuliaan Tuhan. Kita coba memposisikan kita pada titik di mana kita merasa bahwa itu adalah reward, itu adalah sesungguhnya milik kita. No, saudara. Alkitab ingin mengajarkan kita bahwa apapun pekerjaanmu, apapun yang kau hadapi, itu karena kesanggupan dari Tuhan sendiri. Dan Tuhan sekali lagi ingin supaya kita belajar menerima kemuliaan dari prestasi kita, kemuliaan dari titik tertinggi
dari pencapaian kita sepenuhnya itu adalah karena Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan. Jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara menikmati satu kesuksesan, saudara, dalam satu pengalaman kehidupan saudara, belajar untuk memuliakan Tuhan, ya, belajar untuk memuliakan. Banyak orang Kristen, saudaraku, dia berhasil pada satu titik, tapi kemudian di puncak prestasi itu justru dia melupakan Tuhan, justru dia mengabaikan Tuhan, justru dia kehilangan mentalitas untuk memuliakan Tuhan. Hati-hati, saudara, ya. Ingat, kesanggupan Anda sebagai orang yang adalah milik Tuhan, yang ada dalam tujuan Tuhan, kesanggupanmu adalah karena pekerjaan Allah di dalam dirimu. Itu saudara prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua yang coba kita lihat, saudara, kita masih tentang Rasul Paulus yang mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan rohani kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Ya. Sekedar background dari kehidupan jemaat di Korintus, saudara. Fakta dari kehidupan jemaat di Korintus, mereka terjadi pengelompokan dan masing-masing kelompok itu membangun eksklusivitasnya masing-masing. Ya, mereka membangun eksklusivitasnya masing-masing. Kemudian masing-masing kelompok ini merasa lebih baik dari kelompok yang lain. Mereka mengklaim prestasi terbaik dari orang lain. Sesungguhnya Tuhan tidak menghendaki hal itu. Perhatikan bagian yang kedua, 1 Korintus 3, 6 dan 7. Paulus katakan begini, aku yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Saudara, pekerjaan menanam dan menyiram adalah pekerjaan yang penting. Itu dibutuhkan. Dan itu adalah bagian, itu ada tanggung jawab kita, ya. Tanggung jawab kita untuk kita kerjakan. Tapi saudaraku, untuk pekerjaan itu kemudian hidup berhasil, sekali lagi, itu Tuhan. Itu Tuhan. Saudara, banyak orang yang bekerja keras tapi pun mereka tidak bisa menikmati hasilnya. Banyak orang mungkin yang sempat menikmati tapi kemudian hancur, jatuh dan sama sekali sampai pada titik nol, saudara. Ya. Nah, pada prinsip yang kedua, saudaraku, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Allah yang memberi pertumbuhan. Saudara, Anda boleh memiliki skill yang hebat. Anda punya experience pada bidang tertentu yang hebat. Tapi dengar baik, Tuhan yang menjadikan itu semua bertumbuh, sukses. Jadi Tuhan yang memberkati prosesnya. Tuhan yang menghidupkan prosesnya. Saudara, mari kita belajar mengerti akan kepercayaan ini supaya kita bisa menangkap, saudara, supaya kita tidak terjebak pada egoisme individual dan egoisme sektoral, saudara. Ya, kita terjebak pada kelompok tertentu yang mengklaim kehebatan masing-masing. Ingat, saudaraku, Tuhan satu-satunya pribadi yang sanggup memberikan pertumbuhan. Ingat. Ayat utama kita tadi, kita bicara tentang jika bukan Tuhan yang membangun. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah. Pada bagian itu sudah kita mengerti bahwa jika Tuhan yang ada di dalam diri kita yang membangun, yang bersama-sama kita membangun dalam tujuan Tuhan, saudara, apapun proses apapun liku-liku dalam proses itu, di dalamnya ada pekerjaan Allah, di dalamnya ada kesanggupan Allah, di dalamnya ada kehidupan yang dari Tuhan untuk tujuan besar yang ada di dalam rancangan Tuhan. Anda dengan latar belakang Anda, dengan profesi Anda, dengan status Anda hari ini, latar belakang sosial Anda, semuanya dengan baik. Visi yang Anda bangun, ya, baik itu visi secara individual atau visi dalam keluarga atau bisnis, pekerjaan, studimu, dengar baik, saudaraku, hari ini firman Tuhan ingin datang mengingatkan kepada kita ada kuasa untuk menumbuhkan apa yang Anda tabur dalam dedikasimu. Ada kuasa yang dapat menumbuhkan benih dari pengabdian profesionalmu. Ada kuasa yang dapat menumbuhkan apa yang Anda tanam dengan jerih lelahmu. Saudara, proses di dunia ini begitu sangat keras.
Kalau dunia ini bisa membunuh Anda, maka dia akan membunuh Anda. Tapi di dalam Tuhan, kita memiliki kepastian jaminan. Apapun proses dan liku-likunya, sekali lagi, Tuhan ada di dalamnya, bekerja untuk mendatangkan kebaikan, untuk memastikan bahwa kesanggupan yang ada di dalam diri kita, sepenuhnya Allah bekerja di dalam diri kita untuk menghasilkan titik tertinggi dari apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Demikian juga Allah ada di dalam untuk menghidupkan setiap benih dari dedikasi, benih dari kerja keras, benih dari pengabdian, benih dari modal intelektualmu. Tuhan satu-satunya pribadi yang sanggup menghidupkan itu semua kepada tujuan Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Mari saudaraku yang kasih dalam Tuhan, poin penting sudah sempat singgung tadi di awal, poin penting. Tuhan menginginkan, Tuhan ingin membangun karakter atau mentalitas orang percaya yang tidak sombong, saudara. Ya, yang tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kita pun komunitas GPD Brisbane, kita belajar jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Sebab yang kita sedang bangun sepenuhnya adalah milik Tuhan. Adalah pekerjaan Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih, hanya Tuhan pribadi satu-satunya yang berhak atas pemuliaan, atas pengagungan. Hanya Tuhan satu-satunya. Dan saya ingin mengajak kita semua, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Ayo, mari saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Hari ini, firman Allah datang kepada kita semua untuk belajar, untuk mengerti. Oh, iya, di dalam diri saya, di dalam diri Anda, ada Tuhan yang sedang bekerja di dalam diri kita, sedang memaksimalkan sumber daya yang ada di dalam diri kita, potensi, pengalaman, dan semuanya. Tuhan memberkati kita. Prinsip yang ketiga, saudaraku yang kasih, di dalam Sakaria pasal yang keempat. Sakaria pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Ini pembacaan begitu sangat populer, saudara. Sakaria 4 ayat yang ke-6. Alkitab katakan begini. Maka berbicaralah ia, katanya. Inilah firman Tuhan kepada Serubabel, bunyinya. Bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Saudara, firman Tuhan ini datang kepada Serubabel. Ini adalah perintah untuk membangun bait Allah, saudara ya. Perintah untuk membangun, untuk kembali dan membangun bait Allah. Dan dikatakan jelas, bukan dengan perkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Jadi, saudara, berulang-ulang kali firman Tuhan berbicara, menekankan tentang bagaimana kita memberi ruang kepada pekerjaan Tuhan untuk nyata di dalam diri kita, di semua aspek kehidupan profesi kita. Ya, aktivitas kita setiap hari, untuk kita mengerti, saudaraku, Alkitab katakan, bukan dengan kalau membangun, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan. Saudara, sekali lagi, jika Anda membangun satu visi, ya, di area Anda masing-masing, dan jika Tuhan tidak ada di sana. Saudara, saya banyak mendengar kisah orang-orang yang hidup tanpa Tuhan, yang angkuh dalam prestasinya, tapi kemudian dia jatuh sejajar dengan lantai. Kenapa, saudaraku? Karena mentalitasnya, karena karakternya yang tidak mengakui Tuhan. Nah, pada bagian ini, pada bagian yang ketiga, saudara, kita mengerti bahwa prinsip ketiga adalah bukan oleh kekuatan manusia, tapi oleh roh Tuhan. Nah, saudara yang kasih, mari bangunlah visimu, bangunlah cita-citamu, saudara, bersama dengan Tuhan, di dalam Tuhan, untuk percaya bahwa ada pekerjaan roh di situ. Ya, ada kekuatan supranatural yang involved di dalam proses perjalanan hidup kita. Dan itu real, saudara.
Itu real, saudara. Kita mengerti tadi pada bagian yang pertama, kita mengerti ya Tuhan memberikan kesanggupan, saudara, Tuhan menghidupkan itu, memberi pertumbuhan. Lalu kemudian ada pekerjaan roh di situ. Ya, bukan karena kekuatan, bukan karena kesanggupan kita, bukan karena keperkasaan kita, tetapi karena ada kekuatan supranatural di dalam karya Roh Kudus yang nyata bekerja di dalam diri kita untuk mencapai hasil dari tujuan itu. Nah, pada bagian ini saudara, saya mencatat ada dua kondisi yang harus kita perhatikan untuk kita mengerti. Kondisi yang pertama, saudara, sesuai dengan konteks Sakarya pasal 4 ayat 6 ini, ya, ketika kita merasa sanggup membangun sesuatu, kita harus sadar bahwa itu bukan karena kita hebat, gitu ya. Ketika kita berhasil, kita harus sadar bukan kita yang membuatnya tapi karena Roh Tuhan yang membuatnya berhasil, ya. Artinya pada kondisi yang pertama ini Alkitab ingin mengajar supaya kita jangan mengandalkan diri sendiri. Atau lebih jauh lagi, jangan mengandalkan manusia. Supaya kita nggak kecewa. Ya. Jangan mengandalkan diri sendiri. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Saudara, kalau saudara mengerti bagian ini, Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, orang yang mengandalkan manusia atau mengandalkan kekuatannya sendiri, Alkitab saudara katakan dengan jelas, ia tidak akan mengalami datangnya baik. Ia tidak akan mengalami datangnya baik, atau dalam terjemahan bebasnya, dia akan bekerja dan orang lain yang menikmati. Karena firman Tuhan jelas katakan saudara ya, orang fasik bekerja saudara untuk apa? Untuk orang-orang yang benar, orang-orang benar. Nah, sekali lagi saudaraku, pada kondisi yang pertama dari ayat ini, bahwa bukan oleh kuat dan gagah melainkan oleh Roh Kudus, ingin mengingatkan kita supaya kita tidak mengandalkan diri sendiri atau kita merasa bahwa karena kita hebat. Ya. Jangan kita merasa karena kita luar biasa, tapi karena Tuhan yang semata-mata memberikan kita sukses itu. Karena Tuhan semata-mata yang memberikan kita keberhasilan itu. Nah, itu kondisi yang pertama yang harus kita orang percaya mengerti itu saya. Kita orang percaya mengerti. Kondisi yang kedua dikatakan Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan 8. Kondisi yang kedua sebaliknya, ketika kita merasa tidak sanggup, saudara, jadi kondisi yang pertama adalah karena merasa terlalu pede, terlalu merasa karena kekuatannya. Tapi kondisi yang kedua adalah ketika kita merasa tidak sanggup, maka kita harus sadar bahwa ada Tuhan yang akan memberikan kita kesanggupan. Ya, ada Tuhan yang memberikan kita kesanggupan. Ayat 7 dan ayat 8 katakan begini, Yeremia 17. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita merasa tidak sanggup, pada bagian ini saudara, Alkitab ini katakan ada Tuhan, ada Roh Kudus, ada manifestasi karya Roh Kudus yang akan memberikan kita kesanggupan. Bukan karena kekuatan, keperkasaan kita, tapi sepenuhnya oleh karena Tuhan. Kalau kita sukses, jangan merasa itu karena kita hebat, tapi karena Tuhan. Tapi kondisi yang kedua, kalau kita merasa tidak sanggup, Tuhan pasti akan memberikan kesanggupan. Orang yang merasa sanggup karena kekuatannya sendiri, Alkitab katakan dia tidak akan mengalami keadaan yang baik.
Tapi orang yang merasa tidak sanggup justru kemudian dia mengalami kemampuan yang dari Tuhan, kesanggupan yang dari Tuhan, dikatakan tidak akan berhenti menghasilkan kebaikan. Nah, saudara yang kasih, saya katakan tadi penting untuk kita mengerti bahwa kalau kita percaya hidup kita ini adalah milik Tuhan, kita percaya bahwa hidup kita adalah tujuan Tuhan, maka sesungguhnya apapun yang kita tiap hari itu pun menjadi pekerjaan Allah. Itu pun menjadi tujuan Allah. Artinya di situ pun ada Tuhan yang hadir di situ. Jadi saudaraku, apapun yang kita lakukan, kita wajib menikmati Tuhan di dalamnya. Kita wajib memperkenankan Tuhan hadir sepenuhnya di dalam pekerjaan-pekerjaan yang Allah percayakan di dalam hidup kita, di dalam aktivitas kehidupan kita. Nah saudara, sesungguhnya ketika Tuhan ingin mempercayakan kita pada satu pekerjaan, pada satu proyek, sudah dalam tujuan Tuhan, ya, sesuai dengan area profesi kita, profesional kita masing-masing, maka sesungguhnya apa yang Tuhan inginkan, saudara? Ya, apa yang Tuhan inginkan? Sesungguhnya Tuhan ingin supaya Tuhan bisa mendapatkan satu persekutuan, satu keintiman, saudara ya. Satu keintiman. Tuhan ingin menikmati penyembahan kita, saudara. Kehidupan yang benar di dalam Tuhan itu adalah manifestasi dari penyembahan. Ya, kehidupan benar kita di hadapan Tuhan adalah dari penyembahan. Jadi saudara, waktu kita hidup dalam tujuan Tuhan, maka ada itu seperti sebuah penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan Tuhan ingin menikmati itu. Tuhan ingin menikmati itu. Kita mengenal istilah quality time dengan Tuhan. Agar apa? Agar Tuhan, saya selalu mengulangi kata ini, agar Tuhan dapat secara leluasa melakukan kehendaknya di dalam diri kita. Kalau kita melepaskan diri kita dari pengakuan akan keutamaan Tuhan di dalam diri kita, dalam proses perjalanan karir, dalam proses kita dan visi, saudara. Kalau kita melepaskan diri kita dari keutamaan Tuhan di dalamnya, maka sesungguhnya sudah kita tidak akan menikmati apa arti dari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan membawa kita pada pekerjaannya atau Tuhan ada dalam aktivitas hidup kita, sesungguhnya Tuhan ingin supaya Tuhan bisa menyatakan kehendaknya, bisa melakukan kehendaknya secara penuh di dalam diri kita. Jadi saudara, aktivitasmu setiap hari ada Tuhan di dalamnya dan Tuhan ingin leluasa melepaskan hatinya untuk kita supaya kita bisa mengerti, kita bisa dituntun, kita bisa dibimbing oleh Tuhan kepada pekerjaan. Hal yang kedua, supaya Tuhan dapat mengajar kita. Kapan Tuhan mengajar kita? Ya, di dalam aktivitas kita. Waktu Tuhan ingin mengajar kita tentang banyak hal. Tuhan mengajar kita dalam pengalaman kita supaya kita tetap selalu bergantung kepada Tuhan. Supaya kita tidak terjebak pada egoisme sektoral tadi, kepada kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, menganggap lebih baik, lebih hebat dari yang lain. Tuhan ingin mengajar kita, ya. Dan yang berikutnya supaya melalui apa yang kita lakukan di dalam aktivitas kita itu bisa menjadi cerita tentang Tuhan. Ya, bisa menjadi cerita tentang Tuhan. Jadi Tuhan bisa secara bebas melakukan kehendaknya, Tuhan bisa mengajar kita, dan saudara pada titik itu kita, kehidupan, aktivitas, pekerjaan kita dapat menceritakan tentang Tuhan. Hidup Anda adalah kesaksian. Hidup Anda adalah firman yang terbuka untuk banyak orang. Dan itulah tujuan Tuhan, sehingga Roh Kudus bekerja secara nyata di dalam diri kita bagi mereka yang mengakui bahwa hidup ini milik Tuhan. Hidup ini adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan bekerja supaya hidup kita, hidup keluarga kita itu menceritakan tentang Tuhan. Ya, menceritakan tentang Tuhan. Saudara, Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel untuk membangun bait, membangun tabernakel, tempat kudus Tuhan. Ya, saya ingin sedikit kita lompat ke situ. Keluaran pasal 25 ayat 8 dan 9 katakan begini, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Perjalanan umat Tuhan dari Mesir sampai ke tanah Kanaan itu selalu bicara tentang proses pendewasaan iman.
Apapun yang dilakukan oleh bangsa selama perjalanan mereka, itu semua adalah karya Tuhan. Jadi Allah terlibat secara langsung di dalam semua aktivitas bangsa Israel sampai mereka ke tujuan. Sampailah mereka pada satu titik di mana Allah perintahkan untuk membangun bait Allah, ya, membangun tabernakel. Dikatakan, dan mereka harus membuat tempat kudus bagi supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Itu yang saya maksudkan tadi. Saudara, ketika kita mengakui hidup ini milik Tuhan, maka secara otomatis kita mengakui bahwa setiap pekerjaan kita juga adalah bagian dari pekerjaan Allah. Waktu Tuhan perintahkan bangsa Israel untuk membangun tempat kudus bagi Tuhan, tujuannya jelas. Supaya Tuhan bisa berdiam di tengah-tengah mereka. Tujuannya supaya hidup kita di dalam aktivitas kita dan menikmati pribadi kita. Lalu dikatakan, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Dan saudara, detail sekali waktu Tuhan perintahkan bangsa Israel kepada Musa untuk bangun tabernakel, itu detail, sudah benar-benar detail. Dan Tuhan mau supaya membangunnya tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Tepat seperti, saudara, manusia modern memiliki argumentasi yang berbeda, bahkan mungkin juga sudah mulai merasa lebih hebat, saudara, sehingga ada saja alasan-alasan yang coba dibangun di dalam pikirannya hanya untuk membenarkan apa yang salah di hadapan Tuhan, hanya untuk membenarkan itu, saudara. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, padahal jelas untuk Tuhan dapat bekerja secara nyata di dalam dirinya, Tuhan perintahkan bangsa Israel bangun tepat sesuai, sama persis. Supaya Tuhan bisa berdiam secara nyata, maka kita harus membangun tepat sesuai dengan selera Tuhan. Selera Tuhan, ya, membangun sesuai dengan selera Tuhan. Project Tuhan harus dilakukan dengan cara Tuhan. Amin, saudara, ya. Project Tuhan, kalau saudara meletakkan tujuan saudara di dalam tujuan Tuhan, Anda harus benar-benar memberi ruang Tuhan bekerja sesuai dengan cara Tuhan. Ya, sesuai dengan cara Tuhan. Dan saudara, banyak kali dalam setiap pekerjaan Allah, Tuhan memilih orang-orang yang spesial. Tuhan memilih orang-orang yang spesial. Saudara, spesial itu bukan karena namanya spesial, tapi karena karakteristik dari setiap pribadi yang itu tergantung dari responsifnya akan apa yang Tuhan ingin percayakan dalam kehidupannya. Atau Tuhan, saya katakan, atau Tuhan ingin pakai orang-orang dalam pekerjaan itu orang-orang yang mengerti prinsip-prinsip membangun tadi. Yang sadar bahwa kesanggupannya adalah karena pekerjaan Tuhan. Yang sadar bahwa hanya Tuhan yang bisa memberikan pertumbuhan dan yang tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Yang sadar bahwa ada kuasa Roh Kudus yang memberikannya keberhasilan, dan kalau dia tidak sanggup, Roh Kudus juga akan memberikan dia kemampuan. Itu kesadaran terhadap prinsip-prinsip ini, itu menjadi pilihan Tuhan dalam setiap membangun. Nah, bangsa Israel membangun tabernakel dan tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Di tabernakel itu, sudah, di tabernakel. Saya ingin bicara kepada saudara, tabernakel itu bicara project Tuhan di dalam dirimu. Tabernakel bicara tentang aktivitasmu, di mana aktivitas itu Tuhan ingin berdiam di situ. Itu bicara tentang perjumpaan kita dengan Tuhan. Itu bicara untuk momen ketika Tuhan bisa menyatakan hatinya, melepaskan hatinya, meletakkan teachingnya, meletakkan hatinya secara utuh di dalam diri. Bisa mengajar kita, bisa berfellowship. Itu saudara tabernakel, itu membangun bait Allah, itu project Tuhan di dalam diri kita. Kita bisa menikmati dan kita bisa secara bebas, saudara. Kalau kita melibatkan Tuhan dalam proyek kita, maka kita bisa mengekspresikan secara leluasa iman kita karena kita sadar ada Tuhan. Kalau kita sadar ada Tuhan, kita pasti bebas mengekspresikan iman kita. Kalau kita sadar ada Tuhan di situ, kita akan penuh dengan keyakinan, iman untuk mengharapkan kepastian di dalam Tuhan. Karena kita tahu ada Tuhan. Karena kita sadar ada Tuhan di situnya. Saudara, waktu bangsa Israel membangun kemah suci atau tabernakel, Tuhan memilih orang-orang tertentu dan Tuhan memperlengkapi.
Sebut saja saudara, ada kemudian yang disebut yang namanya Besaleel dan Aholiab. Dua pribadi ini adalah dua pribadi yang sengaja dipilih Tuhan dan diperlengkapi oleh Tuhan. Ya, dipilih dan diperlengkapi oleh, sudah bisa baca di Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, saudara, ayat 1 sampai yang ke-6. Di ayat 3 dikatakan, telah kupenuhi dia dengan roh Allah, Besaleel, telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Jadi saudara perhatikan baik, waktu Tuhan meminta kita mengerjakan proyeknya, detail tepat sesuai dengan pekerjaan Allah, maka saudara, Allah tidak kemudian membiarkan kita bekerja sendiri, enggak. Tapi pada waktu yang bersamaan Alkitab katakan, Tuhan memenuhi kita dengan roh Allah. Tuhan memperlengkapi kita dengan kemampuan. Itu istimewanya. Jadi waktu kita mengerjakan proyek Tuhan dalam bentuk visi apapun yang kita lakukan di area kita masing-masing, di waktu yang bersamaan, di waktu ketika alam ada tuntutan untuk melakukan sepenuhnya kehendak Allah, di waktu yang bersamaan Tuhan memperlengkapi dengan kemampuan supaya kita bisa mengerjakan dengan hasil sesuai dengan kehendak Allah. Di ayat yang ke-6 dikatakan, dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haleluya. Kita sudah bicara tentang kesanggupan kita adalah pekerjaan Allah. Allah yang meletakkan potensi itu di dalam dirimu. Allah yang meletakkan talenta itu di dalam dirimu. Allah yang create opportunity hanya untuk melahirkan kehebatan di dalam dirimu. Allah yang mengkondisikan keadaan di area profesionalmu hanya untuk melahirkan menjadi seorang pemimpin. Hanya untuk melahirkan potensi yang besar di dalam dirimu. Allah yang meletakkan keahlian. Allah memberikan keahlian. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya suka dengan bahasa ini. Telah kupenuhi dengan dia dengan roh Allah. Saudara, the end of the day, kebutuhan kita adalah Tuhan. Kebutuhan kita hanya Tuhan. Dan saya selalu berulang katakan, tidak ada yang mampu mengisi ruang itu. Hanya Tuhan. Menghadapi pandemi, isu global, bencana global, saudaraku, manusia nggak sanggup berbuat apa-apa. Hari ini firman Tuhan ingin datang menyatakan kepada kita, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. Saudaraku yang kekasih, hari ini Alkitab ingin mengajar kepada kita semua, kepada Anda semua. Ketika kita sedang membangun dalam visi kita, baik ketika kita diperlengkapi dengan knowledge, diperlengkapi dengan experience, diperlengkapi dengan skill, diperlengkapi dengan banyak hal yang orang lain tidak punya, itu baik saudara. Tapi kalau Tuhan tidak ada di dalamnya, maka sesungguhnya itu tidak akan mencapai titik yang maksimal dari perjalanan iman kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tabernakel, bait suci, dia menjadi sangat mulia. Dan bangsa Israel menjumpai Tuhan. Tuhan turun di tabernakel. Tuhan hadir di tabernakel. Karena tabernakel dibangun oleh orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang mengerti arti dari pimpinan Tuhan. Yang mengerti arti dari keutamaan Tuhan dalam dirinya. Saudara, saya ingin mengajak kita mengerti keutamaan Tuhan di dalam diri saudara. Saya selalu berkata kita nggak boleh menggunakan Tuhan sebagai alat untuk pemenuhan kebutuhan dan pencapaian tujuan pribadi kita. Tapi mari kita membangun satu kesadaran diri tentang keutamaan Tuhan dalam diri kita. Bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Hidup saudara adalah milik Tuhan. Jika hidup kita adalah milik Tuhan, hidup saudara milik Tuhan,
dan di dalam saudara ada tujuan Tuhan dan saudara adalah tujuan Tuhan, maka secara otomatis aktivitasmu, pekerjaanmu juga adalah pekerjaan Allah. Dan jika itu menjadi pekerjaan Allah, maka Allah yang akan memberikan kesanggupan. Dan jika itulah pekerjaan Allah, maka Allah sendiri akan menghidupkan itu. Dan jika itu pekerjaan Allah, Allah akan menjaga hati kita. Ketika kita nggak sanggup, Tuhan berkata, bukan oleh kuat dan gagah kita, tapi Roh Tuhan yang akan sanggup menjadikannya berhasil. Tuhan akan memenuhi kita, Tuhan akan memenuhi gereja. Anda, bukan orang lain, Anda dengan Roh-Nya. Tuhan akan meletakkan keahlian, kata firman Tuhan. Tuhan dengan kebutuhan pada konteks tujuan itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, keutamaan Tuhan dalam hidup kita itu mutlak. Dan itu hanya bisa dimengerti oleh orang yang sadar. Hidupnya adalah milik Tuhan. Hidup kita milik Tuhan. Pekerjaan pelayanan ini sepenuhnya milik Tuhan. Saya milik Tuhan. Saudara milik Tuhan. Gereja ini milik Tuhan. Sepenuhnya pekerjaan Allah. Izinkan Tuhan bekerja secara nyata. Izinkan Tuhan memanifestasikan kuasanya secara real di dalam hidup saudara. Izinkan buka hati kita untuk menikmati Tuhan di setiap pekerjaan kita. Pekerjaan kita adalah proyek Allah. Pekerjaan kita adalah Tuhan bisa meletakkan kehendaknya. Mungkin itu tempat di studimu. Itu mungkin di bisnismu. Itu mungkin di aktivitas rumahmu. Tapi dengan baik saudaraku yang kasih. Yang Anda lakukan adalah momen terbaik untuk Tuhan meletakkan kehendaknya. Di momen hidupmu adalah kesempatan terbaik untuk Tuhan menyatakan pribadinya. Untuk Tuhan mengajar, untuk Tuhan menikmati persekutuan yang manis. Hari ini, keutamaan Tuhan menjadi hal penting dalam hidup saudara. Sebab jika bukan Tuhan yang membangun cita-citamu, jika bukan Tuhan membangun keluargamu, jika bukan Tuhan yang membangun studimu, jika bukan Tuhan yang membangun masa depanmu, sia-sialah usahamu. Just matters of time. Itu semua akan collapse. Kenapa? Karena landasannya tidak kuat. Hari ini ada prinsip yang Alkitab ajarkan kepada kita. Kesanggupan kita adalah karena pekerjaan Allah. Anda hebat, itu karena pekerjaan Allah. Bukan karena kita hebat, tapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Bukan karena kita hebat, tapi karena Roh Kudus yang bekerja, yang involve secara nyata dalam kehidupan kita. Saudara, nikmati Tuhan dalam pekerjaanmu. Nikmati Tuhan di dalam aktivitasmu. Jangan berargumentasi dengan Tuhan. Banyak kali kegagalan kita di situ. Kita suka berargumentasi, merasa diri benar di hadapan Tuhan. Justru kita akan kehilangan momen yang manis dengan Tuhan. Just surrender. Learn to surrender. This is very important for us as a people, for us as a God's people, to understand that God is always here in this place, is always here in our heart, in our personal life, and let us work freely in our life, and let us experience the power of God, the power of God's presence in our life, and let's enjoy being intimacy with God. His Spirit is in us. His Holy Spirit is in us, and the Holy Spirit will guide us, will lead us to destiny that God's already created. It's only for you, for me, and for God's people. Hallelujah.